Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Wali Songo menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu Buddha. Berikut kisah selengkapnya. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leran, Gresik. Saat itu Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja, masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, ia menjadi pedagang dan tabib. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Tidak hanya jadi pedagang andal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwanya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel, Denta, Surabaya. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwanya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Sunan Ampel dilakukan dengan sangat singkat dan cepat. Metode dakwahnya ini dikenal dengan istilah Moh Limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Adapun isi dari Moh Limo adalah sebagai berikut. 1. Moh main, artinya tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, artinya tidak mau minum miras. 3. Moh madat, artinya tidak mau menghisap jadu. 4. Moh maling, artinya tidak mau mencuri. 5. Moh madon, artinya tidak mau berzina. Ya, untuk yang ketiga yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku yang merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan. Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai pencipta tembang-tembang dolanan anak-anak, tembang tangan dengan metrum, asmaradana, dan pucung yang sangat digemari masyarakat, melainkan telah pula melakukan perubahan reformatif atas seni pertunjukan wayang. Yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Makhdum. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan doa kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah zakaten. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh 9 wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Beliau dakwah dengan metode pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat.
Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh 9 wali songo yang menurunkan sultan-sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Yang ketujuh, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Hal yang paling menonjol dalam dakwah Sunan Derajat adalah perhatiannya yang sangat serius pada masalah-masalah sosial. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Selanjutnya ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara keempat, melalui kesenian tradisional. Dan kelima, menciptakan suluk petuah. Yang selanjutnya yaitu nomor 8, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau meraih cita-cita. Selanjutnya, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Selanjutnya nomor 9 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh 9 wali songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Sunan Muria suka bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan kesenian. Julukan Sunan Muria disematkan karena ia menetap di Gunung Muria. Seperti ayahnya, Sunan Muria juga dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Ya, itulah kisah 9 wali Allah yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Semoga bermanfaat kontennya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.